Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Ayu. Pada masih semangat belajar ya. Yang terpenting jangan lupa jaga kesehatan. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang matematika, yaitu kebalikan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Sudah siap untuk belajar kali ini? Kalau sudah siap, silakan disiapkan alat tulisnya dan catat hal-hal yang terpenting. Kebalikan teorema Pythagoras. Perhatikan segitiga ABC dengan panjang sisi 8, 6, dan 10. Kita analisis bagaimana hubungan sisi yang terpanjang yang kita kuadratkan dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Dari ketiga sisi yang terpanjang di sini adalah 10, berarti 10 kita kuadratkan 10 kuadrat. Bagaimana hubungannya dengan 8 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat? 10 kuadrat kita kuadratkan berarti menjadi 100. 8 kuadrat 64 ditambah dengan 6 kuadrat sama dengan 36. 100 sama dengan 64 ditambah dengan 36, berarti 100 di sini sama dengan 100. Jadi segitiga ABC sudutnya siku-siku. Dapat kita simpulkan, jadi jika sisi yang terpanjang dikuadratkan sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya, maka segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Kita lanjutkan, coba perhatikan segitiga di samping ini. Di situ sisi-sisinya adalah 8, 6, 12. Dari ketiga sisi yang terpanjang adalah 12. Maka kita kuadratkan sisi terpanjang dan kita bandingkan dengan sisi lainnya. Berarti 12 kuadrat hubungannya dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 12 kuadrat 144. 8 kuadrat yaitu 64 ditambah dengan 6 kuadrat adalah 36. 144 lebih besar daripada 64 ditambah dengan 36. 64 ditambah 36 adalah 100, berarti 144 lebih besar daripada 100. Segitiga ABC itu berarti tumpul. Jadi jika sisi yang terpanjang dikuadratkan lebih dari jumlah kuadrat sisi yang lainnya, maka segitiga tersebut adalah segitiga tumpul. Kita lanjutkan, coba perhatikan gambar ini. Segitiga ABC mempunyai masing-masing sisinya 6, 8, 9. Dari ketiga sisi yang terpanjang adalah 9, berarti 9 kita kuadratkan. Bagaimana hubungannya dengan sisi yang lain? 8 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat. 9 kuadrat tadi adalah 81. 8 kuadrat 64 ditambah dengan 6 kuadrat adalah 36. 8 kuadrat kurang dari 100. 100 dari mana? 100 tadi dari 64 ditambah 36. Jika 81 kurang dari 100, berarti segitiga ABC adalah segitiga lancip. Dapat kita simpulkan, jika sisi yang terpanjang dikuadratkan kurang dari jumlah kuadrat sisi yang lainnya, maka segitiga tersebut adalah segitiga lancip. Nah, kalau kalian sudah paham tentang kebalikan teorema Pythagoras, sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu triple Pythagoras. Triple Pythagoras merupakan kelompok 3 bilangan asli yang memenuhi
ketentuan, yaitu kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat dua bilangan lainnya. Kalian masih ingat dalil Pitagoras atau teorema Pitagoras adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Apa kalian masih ingat C kuadrat itu adalah sisi yang bagaimana? Harus diingat ya, kalau sisi miring itu dua, sisi yang lainnya itu dikuadratkan kemudian ditambahkan, berarti sisi miring adalah sisi yang terpanjang. Nah, bilangan-bilangan yang memenuhi A, B, dan C ini disebut dengan triple Pitagoras. Sekarang, bagaimana kita bisa mengetahui bilangan itu triple Pitagoras atau bukan? Sekarang perhatikan contoh berikut ini. Apakah 3, 4, dan 5 merupakan triple Pitagoras? Ingat, Pitagoras kan bunyinya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C sama dengan sisi miring. Sisi miring adalah sisi terpanjang. Di antara 3, 4, dan 5 itu yang terpanjang adalah 5. Maka kita cek apakah 5 memenuhi. 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 5 kuadrat sama dengan 25. Sama dengan 3 kuadrat adalah 9 ditambah dengan 4 kuadrat adalah 16. 25 sama dengan 25. 25 dari mana? 9 ditambah 16. Berarti karena ini memenuhi, jadi 3, 4, dan 5 adalah triple Pitagoras. Jika 3, 4, dan 5 adalah triple Pitagoras, maka triple Pitagoras juga berlaku kelipatan. 3, 4, 5. Kelipatannya adalah 6, 8, 10. Ini termasuk triple Pitagoras. Jika berlaku kelipatan lagi 9, 12, 15. Kemudian 12, 16, 20 itu juga termasuk triple Pitagoras. Nah, kita coba lagi agar supaya kalian lebih paham. Apakah 6, 8, dan 12 merupakan triple Pitagoras? Sekali lagi, bunyi teorema Pitagoras adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Sisi terpanjang dari 6, 8, 12 adalah 12, maka 12 kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 12 kuadrat sama dengan 144. 6 kuadrat sama dengan 36 ditambah dengan 8 kuadrat sama dengan 64. 144 jika ditambahkan dengan 36 ditambah 64 maka 100, jadi 144 tidak sama dengan 100. Ternyata hasilnya tidak sama, berarti tidak memenuhi. Kalau tidak memenuhi maka artinya 6, 8, dan 12 itu bukan triple Pitagoras. Sampai sini paham kan ya, mana yang termasuk triple Pitagoras dan bukan triple Pitagoras? Cukup sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan jangan lupa kerjakan latihan soal berikut ini ya. Kita akan kembali lagi pada materi selanjutnya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.